Yo, what is up, guys? Oke, jadi di video kali ini gue bakal menganalisa Bitcoin. Oke, technical analysis. Ya, jadi eh gue mau bilang ke kalian dulu ya, kalau video ini tuh mungkin bakalan lama. Karena apa? Karena gue bakal nganalisa Bitcoin dengan cara yang sangat eh, apa ya, common sebenarnya. Cuman gue yakin kebanyakan dari kalian tuh nggak memahami konsep ini sampai ke titik tertentu gitu ya. Jadi gue bakal ngejelasin itu dulu, terus baru kita menganalisa Bitcoin ya secara institusi atau bandar lah kalian bisa bilang ya. Secara institusi atau bandar kita di sini bakal ngomongnya institusi aja biar gampang karena gue terbiasa juga ya. Dan disclaimer lagi, gue bukan mentor atau financial advisor kalian ya. Jadi langsung kita lanjut aja nih, langsung kita to the point aja ya. Tuh di sini dia ngebreak high ini cuy. Jadi di sini gue bakal ngejelasin dulu. Gue bakalan em, menganalisa dan kenapa sih gue beranggapan bahwa Bitcoin ini siap untuk naik ke atas ya. Meroket mungkin, nggak tahu. Kita lihat nanti. Probabilitasnya besar naik ke atas. Kenapa? Karena ini cuy, kita bakal ngebahas dan menganalisa Bitcoin dengan menggunakan technical analysis, dan ini satu-satunya apa ya? Menurut gua di dalam technical analysis tuh ini tuh penting banget. Namanya adalah structure. Nah, structure, oke? Pasti kalian ngelihat ini, wah kayak sepele banget dan lain sebagainya gini gini gini. Dan tentunya kalian pasti tahu lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kan? Kan gitu ya. Tapi gue lumayan yakin kalau kalian itu eh, nggak mengerti ya. Kebanyakan dari kalian nggak mengerti apa yang terjadi di sini. Ya. Jadi, kita slide dulu. Let's say kita ngebahas itu ya, lower low, lower high itu. Dan ketika market ini ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. By the way, kita ini ngebahas struktur ini secara institusi ya, atau secara bandar ya. Jadi ketika market ini ngebentuk lower low, lower high, lower low, lower high, tentunya kita nge-expect lower low lagi, ya kan? Dan kenapa sih bisa terbentuk structure ini? Sekarang gue jelasin ya. Karena ini institusi menargetkan low yang ini, ya. Karena dia nih memang kalau kalau memang mereka mau ngelanjutin downtrendnya, lower low, lower high, lower low, lower high, ya. Mereka ngelihat low yang ini tuh sebagai target. Oke? Okay? Target mereka, liquidity gampangnya. Apa? Liquidity ya. Gampangnya itu targetnya mereka, next target mereka, oke? Okay? Liquidity. Oke? Okay? Dan high yang ini itu kita sebut sebagai high yang terlindungi. Kenapa terlindungi? Setelah ini kita bahas, oke? Okay? Jadi kita tulis saja protected high gitu ya, high yang terlindungi lah, oke? Okay? Di sini, oke? Okay? Nah, apa yang terjadi kalau market
kalau si bandar atau institusi ini memang ingin ngebuat low baru, ya, kalau emang gini ya, kalian ingat tadi liquidity apa? Let's say target. Ya, kurang lebih begitu. Gue nggak mau ngebahas terlalu dalam, oke? Jadi apa yang terjadi di sini? Oke, kenapa kalau ketika ngebentuk lower low, terus ingin nge-maintain bearish structure, kenapa mereka tuh harus ngebentuk lower high? Terus baru di sini mereka memutuskan untuk naik atau ngebuat lower low lagi, ya. Jadi apa yang terjadi di sini adalah, ya, yang terjadi di sini adalah institusi ini, ya, mereka tuh ngebuat liquidity, oke? Di lower time frame ya, mereka ngebuat liquidity, lalu liquidity diambil, ya. Liquidity diambil itu dalam artian secara otomatis mereka itu nge-buy, ya. Buy order mereka tuh sangat banyak sehingga bisa menggerakkan market ini, oke? Mungkin billions of or trillions of USD atau something lah. Kita nggak tahu ya. Yang pasti banyak banget karena bisa menggerakin market ini. Ya. Jadi mereka ngebuat liquidity, oke? Lalu mereka mengambil liquidity, baru mereka turun. Oke? Baru mereka turun. Atau sebaliknya. Tapi in this case kita bahas sell jadi turun. Ya. Apa yang terjadi di sini adalah yang tadi mereka nge-buy banyak banget di sini ya. Setelah itu mereka nge-sell banyak banget, yang lebih banyak daripada si buy ini. Oke? Nah, common sense aja. Ketika lu nge-buy terus harganya turun, secara otomatis buy lu kan minus. Ya. Ketika lu nge-sell terus harganya turun, lu profit. Gampangnya gitu. Ya. Dan mereka ya, mereka di sini itu minus banyak cuy. Kalian inget kan, mereka itu harus nge-buy dulu, baru nge-sell. Ya. Jadi, mereka minus banyak banget di buy ini. Dan, that's why mereka harus kembali ke atas untuk memitigasi buy mereka. Ya. Dan area ini, mungkin beberapa kalian tahu, bisa dikenal dengan supply zone. Ya, itulah kenapa supply zone dan demand zone terbentuk secara institusi, oke? Nah, ketika mereka memitigasi ini, ya, mereka kan masih punya sell order di sini, guys, ya. Sell order yang mungkin di sini udah di partial. Partial itu semacam take profit 1 atau 2 atau 3 gitulah. Jadi mereka ngambil sebagian, tapi itu masih running, masih ada yang running gitu, masih ada yang floating sellnya. Jadi kalau mereka masih banyak sell yang di sini, ya ketika harga turun kan terus naik lagi, kalau emang mereka masih ada sell yang floating, ya mereka nggak mungkin ngelewatin sell mereka yang ada di sini kan. That's why terbentuklah mereka di sini ngebuat liquidity lagi, diambil lagi, begitu lagi. That's why market ini itu ngebentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Ya. Tapi ya ini kasarannya aja lah biar kalian ngerti. Tapi tentunya ini nggak terjadi setiap saat ya. Ketika hal lower low lower high ini terbentuk dan apa yang gua katakan di sini ini terjadi ya, probabilitasnya itu memang besar. Cuman probabilitas besar tidak memungkinkan kalau prediksi kita bakalan salah. Oke? Kita di sini
Di financial market kita selalu ngebahas tentang probabilitas, nggak ada yang 100%, oke? Nah, dari sini kalian tahu kan gimana kebentuknya lower high, lower low, lower high, lower low, dan kenapa high yang ini itu protected, dan kenapa next target ini menjadi liquidity, ya, menjadi target mereka ya, gampangnya. Nah, oke, sorry. Terus kita lanjut aja nih ke oh ya, gue belum ngejelasin ya yang ini. Jadi ketika mereka ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high, sorry jelek. Nah begini, secara otomatis sel mereka yang di sini kan mereka nggak mau ngelewatin ini. Nah ketika ini ditembus, kita udah bisa beranggapan bahwa market ini tuh bakalan nge-reverse ke atas, ya, reverse ke atas dan menganggap ini semua itu sebagai liquidity. Karena apa? Karena institusi udah nggak peduli lagi dengan sell. Ya, buktinya apa? Nah, buktinya sell yang di sini ketembus. Berarti mereka udah siap untuk nge-reverse dong. Gampangnya gitu ya guys. Nah, secara otomatis terbentuklah higher high, higher low. Ini apa? Liquidity. Ini apa? Ya, ini protected low. Tentunya kita nandain protected low itu setelah dia terbentuk begini ya. Nah, begitu guys. Jadi ketika market udah nge-shift secara struktur, disitulah kalian tahu bahwa market ini siap untuk nge-reverse. Oke? Jadi begitu. Gue rasa gitu aja penjelasannya ya. Tentang struktur ini ya. Gue nggak perlu lebih in-depth lagi. Ini kenapa gue tulis dah? Udah gue jelasin semua di sana. Oke? Nah, dan sekarang kita bakal ngeliat Bitcoin secara struktur. Oke? Dari weekly time frame sampai daily sampai nggak tau lah, kita lihat nanti. Top down analysis, oke? Ya. Di sini kita lihat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke? Kalian ingat nggak tadi? Ketika dia ngebuat higher high baru, secara otomatis ini menjadi protected low. Di case tadi kita ngebuat dua skenario sih. Nah, di sini kalian lihat ditembus ya, ditembus. Nah, dari sini kita udah bisa nge-expect sell itu bakalan intent ya, sell intent itu bakalan banyak gitu. Oke, kemungkinan besar bakalan sell ya. Di sini kalian lihat ngebuat lower high, lower low, lower high. Ini lower low bukan sih? Bentar, kita lihat guys. Oh ya, lower low, lower low. Yap. Jadi lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan di sini dia failed untuk ngebreak low ini lalu ngebreak high yang ngebuat low terakhir. Nah, dengan penjelasan gua tadi, seharusnya kalian paham kan bahwa kenapa gua beranggapan bahwa Bitcoin ini bakal naik ke atas. Ya karena ketika dia nge-retrace, ini bukan kemungkinan besar, ini bukan untuk ngebuat low baru lagi gini, tapi untuk memitigasi ya, untuk memitigasi order mereka di sini untuk naik ke atas. Oke? Nah, di weekly time frame gitu. Kita tandain dulu protected low kita yang mana. Oke? Protected low kita ya. Ini. Oke, ini atau ini bisa. Let's say
ini dulu aja. Oke. Biar deketan, biar gampang. Weekly protected low. Nah, kita turun ke daily. Apa yang terjadi di struktur di daily? Ya. Di daily time frame, kalian lihat di sini udah membentuk higher high, retracement, higher low, ngebuat higher high lagi. Ya. Dan kita bisa nge-expect apa? Kita bisa nge-expect retracement ke sini untuk naik tinggi lagi. Oke. Tapi kalian jangan lupa bahwa di weekly time frame kita tuh belum nge-retrace sama sekali. Tuh. Kalian jangan lupa, kita di weekly time frame belum nge-retrace sama sekali. Jadi ketika in case ya, ini in case, kalau ini kan sekarang menjadi daily protected low. Ya. Jadi ketika ini di break, kalian jangan bilang, wah, ini gue market bearish ini, Bitcoin bearish ini, pokoknya full bearish. Enggak. Sebentar guys, ada azan. Sebentar ya. Oke guys, I am back, oke. Aduh. Nah, jadi kalau ini di break, daily protected low ini di break, kalian jangan langsung full bearish. Kalian harus ingat bahwa di weekly time frame dia itu bahkan belum nge-retrace. Oke, aduh internet gue lemot gini. Nah, tuh kan kalian lihat di weekly time frame dia belum nge-retrace. Tapi juga nggak ada salahnya kalau kita itu kalau kita itu nge-expect buy dari suatu demand zone di sini, nggak ada salahnya. Oke. Mungkin kalian harus konfirmasi di lower time frame, tapi ini bisa menjadi point of interest kalian atau area of interest kalian. Nah, kita turun ke 4 hour time frame ya. Kita lihat. Nah, bahkan di 4 hour time frame dia ada struktur baru lagi. Ya. Inilah kenapa kalau kalian mungkin denger ya, market itu fractal. Oke. Fractal itu apa? Coba kalian searching di Google, oke? Nah, di sini lower low, lower high, lower low, lower high. Ini lower low bukan? Oke, let's say ini lower low, tapi ternyata lower high terakhir ini ditembus. Dengan penjelasan gue sebelumnya, kalian harusnya udah paham ya kenapa ini naik lagi dan dia ngebuat higher low, higher high. Oke. Jadi aduh fuck. Jadi kita bisa nge-expect retracement ke sini untuk apa? Untuk naik lagi ke atas. Oke. Untuk naik lagi ke atas. Dengan ini sebagai target liquidity ya. Nah, kita bisa tandain ini sebagai 4 hour, 4 hour protected low. Nah, kalian bisa juga nge-expect buy dari demand zone di sini. Tapi kalian juga harus ingat lagi bahwa di bawahnya 4 hour protected low ini di daily time frame dia belum nge-retrace sama sekali. Jadi gak menutup kemungkinan bahwa dia bakal nge-retrace ke sini ya. Dan di weekly time frame juga masih belum nge-retrace sama sekali. Oke, jadi kemungkinan juga dia bisa nge-retrace ke area sini atau sini atau sini. Nah, itu terserah kalian. Oke, yang kalian butuhin adalah ini semua area valid ya. Area yang gua gambar di sini ya kurang lebih valid. Gua nggak bener-bener ngeliat area mana ya. Yang pasti
kemungkinan besar di sekitar sini, sekitar sini, sekitar sini, sekitar sini, atau sekitar sini. Di sekitar sini berdasarkan demand zone yang didasari oleh 4-hour protected low secara struktur. Area sini berdasarkan daily protected low yang dimana daily belum retrace ya. Jadi ini juga valid ya. Ini juga valid. Ini di atas weekly protected low masih valid semua guys. Ya. Ketika kalian lihat demand atau supply ya, in this case demand ya, banyak banget gini, kalian memang nggak harus buy langsung di sini cuy. Kalian di lower time frame ya, di lower time frame kalian nyari yang namanya shift juga secara otomatis. Kalau dia lagi turun kan ngebentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Ketika lower high lower high ini ke break ya, lower high terakhir ini ke break, probabilitas kalian menjadi naik untuk buy lagi di sini untuk naik. Kalian cari semacam kayak gini di lower time frame lagi ya. Gua ingetin lagi, kalian nggak harus ngedengerin gua kok. Kalian nggak harus ngedengerin kebacotan gua ini ya. Jadi seperti yang gua bilang tadi, gua bukan financial advisor atau mentor kalian. Jadi kalian nggak setuju sama gua tuh, kalian itu berhak. Oke? Jadi gua nggak akan menyangkal itu ya. Nah, wih panjang banget. Jadi ini ya ekspektasi gue terhadap um, Bitcoin USD ya, terhadap Bitcoin. Gue analisanya gimana? Ini kalian udah dapat. Penjelasannya gimana? Tadi di awal video kalian udah dapat. Dan kenapanya gue nge-expect Bitcoin ini bullish banget ya, bakal meluncur atau meroket mungkin. Kalian juga udah tahu dengan penjelasan gua tadi, analisa gua yang barusan gua kasih ke kalian. Okay? I think that's it. Thank you very much guys, okay, for watching. See you guys in the next video. Peace.